Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang periklanan, ya. Nah, ini pertemuan pertama. Jadi, di sini kita akan berbicara tentang apa itu definisi, kemudian apa sih manfaat daripada iklan, kemudian tujuan. Baik, berikutnya. Yang pertama sekali kita berbicara tentang pengertian dan tujuan periklanan. Nah, kata iklan ya atau juga dikenal dengan istilah lain advertising. Nah, kata iklan ini berasal dari bahasa Latin ya, adverter. Nah, yang bermakna memindahkan ataupun mengalihkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Nah, ini definisi daripada iklan. Kemudian, iklan juga dimaknai sebagai komunikasi satu arah, seperti itu. Nah, di sini definisi iklan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, iklan itu adalah merupakan sebuah pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang, jasa yang dijual dan dipasang ya lewat sebuah media ya. Jadi medianya itu bisa koran, majalah, ya, mungkin radio, televisi dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian menurut Dewan Periklanan Indonesia, nah periklanan itu atau iklan itu dimaknai sebagai pesan komunikasi pemasaran ya ataupun komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media. Nah, dan di dalam proses penyampaian ini ya, pemasarannya, komunikasinya, nah ini dibiayai ataupun memiliki pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya iklan ini adalah sebuah pemberitahuan ya kepada khalayak ramai, apakah itu dalam berbentuk barang ataupun jasa ya, yang pasti dia sebuah produk begitu dan dia itu disampaikan lewat sebuah media dan dibiayai oleh pemrakarsa. Oke. Berikutnya, kalau tadi kita berbicara tentang definisi iklan, nah kalau periklanan itu bagaimana? Nah, periklanan ini adalah seluruh ya proses yang meliputi mulai daripada penyiapan, perencanaan, dan umpan balik daripada pesan komunikasi pemasaran. Seperti itu. Nah, berikutnya lagi ada definisi periklanan, bahwasanya periklanan itu keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sampai dengan penyampaian iklan. Oke. Nah, dikatakan sebuah iklan ya apabila dia memiliki keenam elemen ini. Ya, jadi iklan itu memiliki 6 elemen-elemen ini. Yang pertama adalah ya, iklan itu memiliki ini pasar sasaran ataupun target sasaran. Ya, jadi iklan itu dia pasti memiliki yang namanya target sasaran ataupun pasar sasaran. Nah, berikutnya ya yang dikatakan sebagai iklan itu dia sifatnya non pribadi ya, bersifat non pribadi artinya dia iklan ditujukan kepada khalayak ramai, tidak hanya untuk satu individu atau satu kelompok seperti itu. Nah, berikutnya lagi ya, iklan itu menggunakan media massa sebagai penyampai. Berarti ada di sini sebuah media yang menjembatani penyampaian daripada iklan kepada khalayak yang dituju. Nah, berikutnya lagi iklan itu ya memiliki sifat membujuk dan mempengaruhi konsumen. Pasti ya, karena memang tujuan daripada sebuah iklan itu bagaimana dia bisa mempengaruhi calon konsumen. Seperti itu. Sehingga seorang konsumen apabila dia sudah menerima informasi tentang iklan itu, maka si konsumen memiliki pengetahuan terkait produk ataupun jasa daripada produk yang diiklankan. Nah, berikutnya ya, iklan itu memiliki apa ya? Di dalam penyampaian iklan, nah di dalam itu juga ada proses identifikasi sponsor. Artinya, ketika satu perusahaan itu beriklan, maka secara tidak langsung kegiatan iklan itu juga merupakan proses identifikasi sponsor. Jadi kita bisa mengetahui ya perusahaan ataupun siapa orang-orang yang berada di balik daripada kegiatan ataupun proses pembuatan iklan ini tadi. Nah, kemudian ya iklan itu adalah satu bentuk komunikasi berbayar. Nah, kenapa dikatakan iklan itu bentuk komunikasi berbayar? Karena tadi di pembahasan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya
Untuk proses penyampaian iklan kepada khalayak ramai, kepada target pasar yang dituju, iklan membutuhkan sebuah wadah sebagai media untuk penyampai daripada iklan. Seperti itu. Baik, berikutnya ya. Nah, di sini kita berbicara tentang tujuan iklan. Nah, menurut Novianti ya, menurut Novianti ada beberapa jenis ya, beberapa contoh-contoh tujuan daripada iklan. Antara lain, yang pertama, iklan itu bertujuan untuk membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan dan produk yang dihasilkan melalui proses sosialisasi yang terencana dan tertata dengan baik ya. Nah, jadi iklan tadi kan bertujuan untuk apa ya? Untuk memasarkan sebuah produk ataupun jasa. Nah, jadi lewat daripada kegiatan iklan tersebut, nah tentu saja iklan ini akan membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan dan produknya, ya, terkait eksistensi perusahaan, begitu juga dengan kualitas produk. Nah, kemudian yang kedua ya, iklan ini juga bertujuan untuk membentuk public opini yang positif ya. Nah, jadi lewat kegiatan iklan ini tadi, lewat sebuah periklanan, maka nanti juga bisa mengembangkan ataupun membentuk public opini yang positif. Jadi orang yang belum mengetahui terkait produk dan jasa dengan adanya iklan membuat ya calon konsumen ya mengetahui tentang apa itu produk kita, kemudian apa yang sedang dipasarkan, bagaimana manfaatnya, kemudian apa-apa saja keuntungan-keuntungan kalau kita berbicara jasa ketika kita mungkin memakai jasanya, apa-apa saja keuntungan yang ditawarkan kalau kita berbicara produk ya, apa saja keuntungan produk ketika kita mengkonsumsi produk tersebut, seperti itu. Nah, berikutnya ya, iklan juga bertujuan untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk konsumsi dan perusahaan yang memproduksinya. Nah, jadi sering sekali dalam iklan itu jadi tidak hanya memasarkan produk saja, tetapi dengan apa yang disampaikan dalam proses periklanan tadi, ya ini juga bisa mengembangkan kepercayaan ya, kepercayaan masyarakat terhadap produk ataupun perusahaan yang memproduksinya. Sehingga apa? Sehingga yang namanya calon konsumen itu tidak akan merasa ragu lagi untuk mengkonsumsi ataupun menggunakan jasa yang ditawarkan oleh si pemilik produk atau dalam artian di sini perusahaan yang memproduksi. Kenapa? Karena sudah terbentuk ataupun sudah ada yang namanya kepercayaan kepercayaan terhadap kualitas produk ataupun jasa seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ya, tujuan daripada iklan ini adalah menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat luas. Ya, jadi sehingga dapat terbentuk yang namanya pemahaman ya dan pengertian yang sama terhadap produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, seperti tadi kita katakan bahwa iklan itu kan dia tidak bersifat individual ya, tidak bersifat hanya ditujukan kepada satu kelompok atau pada satu orang, tetapi kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas. Sehingga dengan adanya proses periklanan itu ya secara tidak langsung maka akan terjalin yang namanya komunikasi ya, komunikasi lewat kegiatan iklan tersebut sehingga nanti eh, si penerima daripada iklan itu ya mendapatkan sebuah pemahaman terkait produk ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, berikutnya ya fungsi iklan. Nah, jadi ada beberapa fungsi iklan ya, fungsi iklan. Oke. Yang pertama ya, informing. Jadi iklan itu bertujuan untuk memberikan informasi ya kan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diiklankan, apakah itu produk ataupun jasa ya. Kalau contohnya dia produk, ini mungkin berisi tentang manfaat ya, manfaat-manfaat produk ya, segala sesuatu yang berkaitan, mungkin juga fitur, manfaat merek ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah mempersuasi. Nah, iklan ini
Ya, artinya iklan yang efektif akan mampu membujuk konsumen untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Nah, jadi ini memang tugas tugas daripada ataupun tanggung jawab yang memang harus dijadikan target sasaran daripada sebuah iklan. Seseorang membuat sebuah iklan itu karena memang yang diharapkan adalah kita mampu mempersuasi ya calon konsumen kita sehingga nanti calon konsumen itu menjadi konsumen potensial untuk produk dan jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, berikutnya lagi ya, fungsi iklan itu sebagai reminding ya untuk mengingatkan. Nah, jadi iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Jadi tidak hanya dalam kegiatan iklan ini seorang calon konsumen itu mengetahui ya siapa sponsor daripada produk ini, contohnya yang dari kita iklankan tadi, tetapi juga bagaimana dengan adanya iklan ya, ini juga tetap menjaga eksistensi perusahaan ya dalam ingatan para konsumen seperti itu. Jadi ada satu kepercayaan, satu image positif yang terbentuk lewat sebuah iklan. Kemudian ya adding value, ya memberikan nilai tambah. Jadi periklanan ini juga memberikan nilai tambah dengan cara penyempurnaan kualitas dan inovasi pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Ya, jadi ini tentang bagaimana ketika dalam proses pembuatan iklan itu kita menambahkan atribut-atribut positif yang melekat pada produk yang kita iklankan ataupun jasa sehingga nanti nilai tambah yang kita tuangkan dalam iklan tersebut itu mampu mempengaruhi persepsi konsumen menjadi positif seperti itu. Berikutnya lagi adalah assisting atau mendampingi. Jadi peranan periklanan ini juga sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Ya, jadi iklan itu tadi memang juga berfungsi ya sebagai perpanjangan tangan untuk komunikasi di dalam sebuah pemasaran seperti itu. Nah, ini tadi ya, jadi fungsi-fungsi iklan ya. Jadi saya buat seperti ini diagramnya. Ya, untuk penguatan ya, penguatan. Jadi di mana lewat iklan ya ini memberikan keyakinan terhadap terhadap konsumen untuk produk yang dipilih. Apakah sudah tepat? Apakah sudah cocok untuk kita konsumsi? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? Seperti itu ya. Jadi iklan itu berfungsi untuk penguatan. Berikutnya lagi, iklan itu berfungsi informatif. Jadi contohnya ada di luaran sana ada calon-calon konsumen yang belum mengetahui terkait produk kita. Dengan ada iklan ya, maka si calon konsumen atau khalayak ramai tadi ya jadi memiliki sebuah kesadaran ataupun pengetahuan tentang produk kita ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, berikutnya adalah iklan itu berfungsi sebagai pengingat ya. Nah, jadi dengan mengingat ya dengan adanya iklan maka ini akan terus ya berkesinambungan untuk menjadi reminder ya untuk pembelian produk ataupun jasa kembali. Nah, berikutnya lagi adalah persuasif ya. Nah, persuasif. Bagaimana nanti dengan adanya iklan ini mampu mengajak ya agar memiliki keyakinan ya terhadap produk hingga menciptakan kesukaan dalam benak calon konsumen sehingga calon konsumen tadi juga akan tertarik untuk mengkonsumsi, untuk mencoba produk ataupun jasa yang ditawarkan lewat sebuah iklan. Nah, sifat-sifat iklan ya. Nah, ini ada sifat-sifat iklan yang pertama daya sebar ya. Kemudian juga ada daya ekspresi yang besar, kemudian impersonalitas. Nah, daya sebar di sini artinya iklan ini memungkinkan penjual itu untuk mengulangi pesan berkali-kali ya. Nah, iklan juga memungkinkan para pembeli menerima dan membandingkan pesan-pesan dari berbagai pesaing. Nah, jadi dengan adanya iklan ini juga kan memberikan pengetahuan kepada calon konsumen sehingga dia bisa membandingkan bagaimana produk ataupun jasa si A dengan si B. Nah, jadi di sini akan terbentuk satu pengetahuan ya, citra positif daripada sebuah produk ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, kemudian yang kedua adalah daya ekspresi yang besar. Ya, iklan memberikan peluang untuk mendramatisir. Nah, jadi ini dalam iklan itu memang sering sekali eh, para pembuat iklan tersebut memang sering sekali memasukkan unsur-unsur mendramatisir agar apa?
agar memang ini bisa membuat daya tarik tersendiri untuk iklan ataupun untuk iklan produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga itu adalah impersonalitas ya. Nah, di mana walaupun tadi iklan itu kita tujukan kepada khalayak ramai, tetapi yang penting untuk kita ketahui bahwasanya di sini pendengar tidak wajib ya, tidak wajib untuk memperhatikan ataupun menanggapi iklan seperti itu.